Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu di channel Demi Traum yang akan menceritakan kepada teman-teman semua kisah-kisah mistis, tragedi, dan sejarah kelam yang pernah terjadi. Video kali ini saya akan membahas terpecahnya bangsa Melayu. Saksikan video ini sampai selesai agar kalian tidak gagal paham dan tahu akan sejarah yang pernah terjadi. Selain kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa, maka dari etnis Melayu juga memiliki Kesultanan Melayu yang tak kalah terkenalnya. Salah satu dari Kesultanan Melayu yang terkenal adalah Kesultanan Johor. Johor merupakan salah satu dari kekuatan politik atau negara yang bersaing ketat untuk mendapatkan peranannya sebagai ahli waris Malaka. Demikian pula ketika kawasan tersebut mulai dikuasai oleh kekuatan kolonial Eropa. Puncak kejayaannya adalah antara akhir abad ke-16 dan awal abad ke-18. Kesultanan Johor Riau menerima sumpah kesetiaan dari masyarakat yang tinggal di seluruh kawasan geografik yang mengagumkan. Kekuasaan itu meliputi bagian-bagian selatan Jazirah Melayu, Kepulauan Riau termasuk Singapura masa kini, Kepulauan Anambas, Tambelan, dan kelompok Pulau Natuna, kawasan di sekitar Sungai Sambas di wilayah Kalimantan Barat, dan Siak di Sumatera Tengah Timur. Selain itu, Kesultanan Johor Riau juga menyatakan bahwa orang-orang yang diperintahkan oleh para penguasa Kampar, Pahang, dan Trengganu adalah sekutunya. Di antara para sekutunya di awal abad ke-17 terdapat Campah yang kewibawaannya meliputi Vietnam Selatan masa ini. Penguasa Campah sudah memeluk agama Islam dan menjalin hubungan resmi dengan Johor pada tahun 1666 atau sekitarnya. Hubungan akrab tersebut dipertahankan selama beberapa puluh tahun lamanya. Johor awalnya adalah bagian dari Kesultanan Malaka. Namun Kesultanan Malaka ditaklukkan oleh Portugis pada tanggal 10 Agustus tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Sultan Mahmud Shah I yang berhasil menyelamatkan diri dari gempuran Portugis, kemudian membangun keseluruhan baru di Bintan. Kesultanan ini meliputi Kelantan, Perak, Trengganu, Pahang, Johor, Singapura, Bintan, Lingga, Indragiri, Kampar, Siak, dan Rokan. Dalam Salalatus Salatin setelah wafatnya Sultan Muhammad Shah I pada tahun 1528 di Kampar, Sultan Alauddin Shah, salah seorang putra Raja Malaka, menjadikan Johor sebagai pusat pemerintahannya dan kemudian dikenal sebagai Kesultanan Johor. Sultan Alauddin Shah kemudian membangun pusat pemerintahan baru pada kawasan muara Sungai Johor. Perlawanan terhadap penaklukan Portugal terus berlanjut. Kesultanan Johor menjalin hubungan bersahabat dengan VOC sejak awal tahun 1600-an. Dimulai dengan membuat sebuah persekutuan ad hoc antara Sultan Alauddin Riayat Shah III dengan Laksamana Belanda Jacob van Heemskerk pada tahun 1567 sampai 1807. Johor merupakan salah satu di antara kekuatan-kekuatan Asia yang pertama kali mengutus sebuah misi diplomatik ke kerajaan Belanda di tahun 1603. 3 tahun kemudian para utusan kedutaan Johor itu kembali dengan selamat menumpang armada Laksamana Medlift. 2 buah perjanjian resmi diratifikasi antara Johor dan VOC di bulan Mei dan September tahun 1606. Dari kawasan utara Pulau Sumatera muncul kekuatan baru di Aceh yang mulai melakukan ekspansi wilayah kekuasaannya dengan menaklukkan beberapa kawasan Melayu dan berusaha mengontrol jalur pelayaran di Selat Malaka. Kesultanan Aceh berusaha menyerang kedudukan Portugis di Malaka dan juga menyerang kedudukan Sultan Johor. Pada tahun 1613 Sultan Iskandar Muda menaklukkan Johor. Sultan Johor beserta seluruh kerabatnya ditawan dan dibawa ke Aceh. Setelah beberapa tahun di Aceh, Sultan Alauddin Riayat Shah III berjanji tidak akan lagi membantu Portugis
yang telah menduduki Malaka. Maka Sultan Iskandar Muda membebaskan Sultan Alauddin dan diantar kembali serta dinobatkan kembali sebagai Sultan Johor. Pada tahun 1641 Belanda berhasil merebut Malaka dari Portugis dan Belanda mengakui kedaulatan Sultan Johor atas wilayah kekuasaannya. Dan pada saat bersamaan kawasan muara Sungai Johor kembali muncul sebagai salah satu pelabuhan dagang di Semenanjung Malaya. Pernah pula terjadi permusuhan antara kerajaan Jambi dan Johor. Masalah antara Johor dan Jambi bermula di saat kedua belah pihak berselisih paham mengenai perebutan kawasan yang bernama Tunggal. Pada masa ini Johor diperintah oleh Sultan Abdul Jalil Shah III dan pemerintah lebih banyak dimainkan oleh Raja Muda dalam usaha untuk mendapatkan Tunggal dari tangan orang Jambi. Orang Johor telah menghasut penduduk Tunggal untuk memberontak. Hal ini menimbulkan kemarahan pemerintahan Jambi, namun kekuatan Johor yang disegani pemerintah Jambi pada waktu itu menyebabkan Jambi memilih untuk berdamai. Ketegangan antara Johor dan Jambi dapat diredakan karena perkawinan antara Raja Muda Johor yaitu Sultan Hamad Shah dengan putri Sultan Jambi pada tahun 1659 antara tahun 1722 sampai dengan 1746. Tahtah Kesultanan Johor diperebutkan oleh Raja Kecil dan Raja Sulaiman. Konflik perebutan kekuasaan Kesultanan Johor pada tahun 1722 mengakibatkan pewaris takhta yang sah yakni Raja Kecil melarikan diri ke bekas jajahan Johor yakni Siak dan mendirikan kerajaan baru yang dikenal Siak Sri Indrapura. Dikarenakan Raja Kesultanan Johor bukan pewaris takhta yang sah, maka Raja Pelalawan saat itu yaitu Maharaja Lela memutuskan memisahkan diri dari Johor. Wilayah kekuasaan Pelalawan ini kelak dituntut oleh Sultan Syarif Ali keturunan Raja Kecil yang berkuasa di Siak Sri Indrapura karena dianggap masih bagian bekas kekuasaan Johor. Keinginan tersebut jelas ditolak oleh Maharaja Lela II sehingga Siak Sri Indrapura menyerang Pelalawan pada tahun 1797 dan pada tahun 1798 yang berakhir pada kekalahan Pelalawan. Sultan Syarif Ali mengangkat adiknya yaitu Sayyid Abdurrahman sebagai Raja Pelalawan, sedangkan Maharaja Lela II dinobatkan sebagai orang besar kerajaan Pelalawan karena dianggap masih keturunan Kesultanan Johor setelah Kesultanan Siak Sri Indrapura membuat perjanjian dengan Inggris pada tanggal 31 Agustus tahun 1818 menjadikan Singapura dan Johor berada dalam pengawasan Inggris. Kemudian Belanda menekan Sultan Siak dalam perjanjian pada tahun 1822 untuk tidak membuat sembarang kerjasama tanpa persetujuan dari Belanda serta wilayah Kepulauan Riau menjadi bagian kolonial Belanda. Pada tahun 1824 wilayah kekuasaan Kesultanan Melayu ini dipisah menjadi dua dengan perjanjian London antara Belanda dan Inggris. Perjanjian wilayah kekuasaan ini menjadikan Riau, Lingga, Pahang dan Johor yang masih dalam satu rumpun harus dipisahkan. Belanda menguasai pulau-pulau Nusantara yang sekarang menjadi Indonesia dan Inggris menguasai Semenanjung Malaya yang sekarang menjadi Malaysia. Kemudian mereka menempatkan raja bawahan pada masing-masing kawasan, sehingga muncul dualisme kepemimpinan pada bekas wilayah Kesultanan Johor. Sultan Hussein yang didukung oleh Inggris di Singapura, sedangkan Sultan Abdurrahman Muazzam Shah yang berkedudukan di Lingga didukung oleh Belanda dari Tanjung Pinang. Itulah sedikit kisah tentang Kesultanan Riau, Lingga, Pahang, dan Johor. Kesultanan Melayu yang dipisahkan yang kini menjadi 4 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Sekian cerita yang bisa saya ceritakan, semoga video-video yang saya buat bisa menambah pengetahuan atau hanya menjadi sebatas hiburan untuk teman-teman semua.
Silakan tulis di kolom komentar jika ada kritik, saran, atau info yang belum saya sampaikan, serta like jika kalian suka dengan video ini, dan subscribe untuk mengetahui update video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.